masuk dalam latar belakang. Pemahaman terhadap konsep beban atau expense memerlukan analisis yang hati-hati terhadap karakteristik dari transaksi yang berkaitan dengan beban. Ada elemen laporan lain yang sifatnya hampir sama dengan beban, namun sebaiknya tidak dimasukkan sebagai komponen beban. Karakteristik beban dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan beban. Dengan pemahaman seperti ini, transaksi yang berkaitan dengan beban dapat dengan mudah diidentifikasi sehingga dapat disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Dan untuk pembahasan yang akan kita bahas dalam topik ini, yaitu ada pengertian beban, klasifikasi beban, jenis-jenis beban, pengakuan beban, pengukuran beban, dan penyajian beban. Saat ini kita masuk dalam pengertian beban. Pada umumnya, beban atau expense sering dijadikan sinonim kata dengan biaya atau cost. Tetapi menurut Sumarso, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Beban dalam arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Beban itu sendiri terjadi karena dua sebab. Yang pertama, yang berasal dari cost yang sudah expired atau melampaui masanya, dan yang kedua karena penggunaan. Maksudnya beban itu hadir kalau kita sudah melakukan pemakaian tertentu atau utilitas. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu karakteristik beban. Di mana dalam karakteristik beban di sini ada 3 karakteristik beban dalam akuntansi. Yang pertama itu ada penurunan aktiva, yang kedua itu ada operasi utama yang berkesinambungan, dan yang ketiga adalah kenaikan kewajiban. Nah, kewajiban terdapat suatu keadaan di mana perusahaan telah memanfaatkan barang dan jasa namun sebelumnya tidak mengakuinya sebagai aset atau belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain. Nah, hal tersebut menimbulkan keharusan perusahaan dan menimbulkan pendapatan. Nah, dengan demikian beban atau untuk pengiriman harus timbul dengan kenaikan kewajiban. Kita masuk dalam jenis-jenis beban. Yang pertama ada beban penjualan, beban administrasi umum, dan beban lain-lain. Jenis-jenis beban dapat diklasifikasikan juga berdasarkan jenis perusahaan yang bersangkutan, seperti perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Tetapi secara keseluruhan, jenis beban pada setiap perusahaan itu sama. Hanya terdapat beberapa jenis beban yang tidak ada pada perusahaan lain. Selanjutnya, jenis-jenis beban berdasarkan jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kita masuk dalam perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, jenis beban hanya satu, yaitu beban usaha. Tetapi beban usaha ini terbagi pada beberapa jenis juga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban gaji. Beban yang berasal dari pemakaian jasa karyawan atau buruh yang dipekerjakan dalam perusahaan. Beban ini diakui dalam laporan laba rugi karena terjadi penurunan aktiva akibat pembayaran gaji pada karyawan. Selanjutnya dicatat sebesar kas yang keluar atau yang dibayarkan pada karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya beban sewa. Beban yang timbul karena terjadi sewa atau pemakaian sesuatu yang bersifat sewa. Beban perlengkapan. Beban yang timbul karena pemakaian perlengkapan atau beban pembantu dalam operasional perusahaan. Beban bunga. Beban yang timbul karena pinjaman uang pada bank yang dikenai bunga. Beban serba-serbi. Beban yang terjadi dari bermacam-macam transaksi yang jumlahnya kecil, tidak sering terjadi dan tidak tertampung dalam satu
dalam salah satu akun, beban yang ada dalam bagian akun. Selanjutnya, perusahaan dagang. Pada perusahaan, karena terjadi penjualan, maka terdapat beban yang berhubungan dengan penjualan atau kegiatan utama perusahaan. Yang pertama, beban penjualan. Beban yang terdiri dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan secara keseluruhan dan beban yang bersifat umum yang tidak dapat diidentifikasikan ke dalam kegiatan spesifik seperti produksi atau penjualan. Yang ketiga, beban lain-lain. Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Pada umumnya, beban pada perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan lainnya. Yang pertama, biaya pokok penjualan, kedua, beban operasi, ketiga, beban lain-lain. Ada jenis-jenis beban lain yang mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti beban akrual, beban kredit macet, beban-beban operasional, beban penyusutan, beban yang ditangguhkan, beban yang masih harus dibayar. Berikutnya kita masuk dalam pengakuan beban secara umum. Menurut IAI dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan beban adalah sebagai berikut. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, goodwill, dan paten serta merek dagang. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Dan yang terakhir, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. Teman-teman, kita akan masuk pada pengukuran beban. Dalam mengukur beban dalam satu periode, dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya, yang menentukan adanya pendapatan. Dalam hal ini, terdapat berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan pedoman, misalnya IAS 16 atau AASB 116 yang menyatakan bahwa nilai-nilai aset yang dapat didepresiasi dapat diukur dengan beberapa cara setelah pengakuannya, seperti modal biaya perolehan atau model penilaian, dan beberapa pilihan alternatif untuk depresiasi seperti metode garis lurus, nilai menurun, dan jumlah unit. Selanjutnya, kita akan masuk pada pengukuran beban dapat didasarkan pada yang pertama kos historis, kedua kos pengganti atau kos masukan, yang ketiga setara kas atau kas ekivalen. Meskipun pada praktiknya metode pengukuran yang masih banyak digunakan adalah historical cost, namun dengan mulai diadopsinya IFRS di Indonesia, maka pengukuran yang sesuai standar adalah dengan menggunakan metode fair value. Salah satu untuk mengukur beban adalah dengan mengalokasikan beban-beban tersebut ke periode-periode di mana beban tersebut dinikmati. Hal ini biasanya disebut dengan matching concept. Teman-teman, kita akan masuk pada penyajian beban. Yang pertama,
single step atau langkah tunggal. Penyajiannya semua pendapatan dijumlahkan menjadi 1 dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Yang kedua, multi step atau langkah ganda. Penyajiannya ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha. Kita masuk pada kesimpulan. Konsep beban dalam akuntansi selalu mengarah pada pendapatan, karena hasil pendapat bersih yang diterima oleh perusahaan tergantung berapa banyak beban yang dikeluarkan. Beberapa ahli telah menyatakan beban itu penurunan manfaat ekonomis suatu perusahaan karena ada sesuatu yang dikorbankan dalam mendapatkan aktiva tersebut, yang disebut dengan beban. Setiap perusahaan memiliki beban yang berbeda tergantung apa yang dibutuhkannya. Tetapi dari segi kolektif, beban-beban dalam setiap perusahaan itu sama. Oleh karena itu, konsep beban dalam akuntansi penting karena menyangkut laba ruginya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan atau usahanya. Semakin tinggi beban, semakin rendah laba yang diterima. Sebaliknya, semakin rendah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, semakin tinggi laba yang diterima.